Terima kasih buat waktunya Bang Hasan. Selamat siang Bang Hasan. Jadi kami di sini dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, Stambuk 2023 mengundang Abang dan mengajak Abang untuk berbincang-bincang, mewawancarai bagaimana sih sejarah sastra terkhusus di Sumatera Utara. Kan Abang ini salah satu sastrawan yang ada di Sumatera Utara dan terkenal gitu. Aku juga salah satu fans Abang juga. Nah, jadi kami sini mau mengajak Abang untuk berbincang-bincang mengenai mohon berkenan untuk kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon berkenan ya Bang. Pertanyaan yang pertama akan dimulai dari Sela. Silakan Sela. Ya, Sela ya. Izin Bang bertanya. Menurut Abang sendiri menulis itu apa sebagai seorang sastrawan? Oh, dalam teori, dalam sejarah kemanusiaan, kita kan manusia ini dari tidak berbahasa kemudian menjadi menemukan berkonvensi atau menemukan kesepakatan untuk berbahasa, kemudian itulah lisan namanya. Kemudian di abad berikutnya menemukanlah yang namanya teori menulis. Nah, itu sebuah peradaban dalam lokalitas kita pun. Kenapa dianggap Batak termasuk Arkola, Mendeling dan termasuk Batak dianggap peradaban yang tinggi karena punya aksara yang tertulis. Bagi saya menulis, saya sebagai penulis bisa mati, tapi karya ini cuma kiamat yang menghentikan. Jadi bagi saya tulisan adalah lisan yang bisa ditambah dan dikurang, sementara lisan itu berpeluang dikurangi dan berpeluang ditambah. Jadi tulisan itu seperti batu sungai yang sederas apapun sungainya dia akan tetap jadi batu. Sementara lisan itu adalah sungainya yang bisa kering, bisa bertambah, bisa hilang, bahkan bisa nggak ada sama sekali. Betapa tulisan itu sebuah hal yang penting. Kalau anekdot saya mengatakan lisan itu adalah mesin uap, mesin uap yang gampang melahirkan uap dan hilang. Sementara tulisan itu rekam kerja, cara kerja kamera mengabadikan, dan namanya saja mengabadikan, dia lebih abadi bahkan ketimbang karyanya sendiri. Itu ya. Oke, terima kasih jawabannya Bang. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Cindy. Ya, Cindy. Ya Bang, awal mula perjalanan Abang menjadi penulis itu bagaimana ya? Saya pertama saya orang yang lemah eksakta, ya, lemah eksakta. Ini kesadaran itu saya bentuk sekarang ya. Di antara kami keluarga itu, keluarga ekonomi semua kecuali saya orang humaniora atau sosial. Jadi dari sekolah, dari SMA, dari mana juga di sini juga sana itu juga jurusan bahasa, kemudian masuk ke Unimed juga pilihannya karena memang jurusan itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saya pilih. Dan Tuhan memberi jalan untuk bahasa Indonesia. Ketika masuk ke kuliah, kemudian saya orang yang punya karakter tidak sebagai followers atau pengikut, tapi saya harus trendsetter, harus yang diikuti. Satu itu. Yang kedua, jurusan bahasa Indonesia termasuk jurusan yang sangat disepelekan. Iya, benar banget. Nah, tapi kalau Anda ikut menyepelekannya, kemudian rezeki apa yang Anda dapat dari jurusan itu? Kalau Anda juga ikut apapun jurusan ini, apapun, tapi tetap minta uang dari kampung untuk dikirim, ngerjakan tugas-tugas kuliah malas, disepelekan orang diam, kalau saya nggak diam. Ketika orang bertanya, kau jurusan apa? Indonesia, kenapa? Ada nanya, gimana nanti rezekimu? Kau pengen ngatur? Itu. Sekali sih Bang orang-orang. Ya, tapi kalau Anda tidak, dalam tanda petik, tidak melawan, Anda tidak membela itu, yakinlah
Tuhan juga tidak terlalu berbaik hati juga kok membela Anda ketika Anda suatu saat kayak kalau nggak minat di sini atau merasa terhina di sini dan Anda nggak kuat, pindahlah. Makanya kalau ada orang mengatakan kau beruntung, enggak, aku nggak beruntung. Aku sangat berusaha, berikhtiar, berusaha. Iya. Gitu. Jadi, beruntung itu bagi saya hanya judi, menurut saya ya. Pada saat itu, jadi saya tidak termasuk orang yang suka bilang kata beruntung sama orang, karena itu datang dari ikhtiar ini. Undian saja pun kalau nggak hadir kita, nggak dapat kartis undiannya nggak dapat. Nah, itu bagi. Nah, dari situ saya kemudian mencoba menulis. Tapi dalam teori kemanusiaan kecakapan berbahasa ada 4. Pertama dari kecil kita menyimak, kemudian berbicara. Puas kita menyimak ini, kita akan reproduksi. Masa kecil kita puas menerima, kemudian kita akan memproduksi. Walaupun masih cerat, baik kan, kemudian bahasa. Nah, kemudian kita sekolah, kita membaca. Tapi kalau Anda tidak puas membaca, Anda tidak akan mempunyai kekuatan, Anda tidak akan mempunyai modal untuk memproduksi kembali, yaitu menulis. Makanya biasanya orang-orang yang nggak mau menulis, bisa di sini bermasalah di membacanya. Orang yang enggak, anak-anak yang payah berbicara, permasalahannya di sini, di penerimaan. Atau orang tuanya yang nggak suka bicara, kita nggak suka berbicara ke anak, orang tuanya pendiam, anaknya pendiam, ya dia tidak akan tinggal di lingkungan yang jauh dari ini, dan ini akan berpersoalan di sini. Pemerolehan bahasa anak lambat, bisa umur 4 tahun gitu. Sementara kalau yang orang tuanya di sini aktif, keduanya aktif, bercerita segala macam, memendong apapun terluar itu, ini akan begitu juga ini. Kalau sudah puas membaca kemudian jenuh, penuh, dia akan menulis. Ya, nah, jadi itu yang membuat mendasar saya kemudian saya di SMA walaupun saya juara kelas, saya nggak suka membaca, Tapi ketika di perkuliahan saya menemukan titik berpikir, oh iya, oke, dapat ilmu kok. Kemudian saya menulis, makanya saya sudah menulis sejak 25 tahun yang lalu kan, sejak 98. 99 lah saya pertama dimuat di media. Itu secara saya kenapa menulis, itu ada pertanyaan kan? Ya. Apalagi? Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Cindy lagi. Silakan Cindy. Ada nggak hambatan abang selama menulis? Iya. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kalian sekarang, persoalan pertama dalam hidup adalah melakukan rutinitas. Rutinitas itu pasangan abadinya adalah jenuh. Rutinitas yang menjenuhkan itu, kalau dia mencintai rutinitas itu, walaupun menjenuhkan itu datang, dia akan mencari siasat agar kejenuhan ini terbunuh dan bisa disiasati. Kalau dia sudah melampaui itu, jatuhlah dia ke tekun. Kalau sudah tekun, nggak ada yang bisa melawan lagi. Paham ya? Jadi kalau Anda sering mengeluh, sekalipun kuliah, berarti Anda tidak mampu mensiasatinya. Misalnya saya termasuk orang dan keluarga yang tidak mengenal kata weekend. Karena bagi saya setiap hari adalah bekerja, berpikir, dan saya selalu menyiasati bagaimana saya untuk tetap segar berpikir dengan saya melakukan weekend sendiri di hari-hari itu. Hambatan-hambatan menulis, Anda buntu, Anda tidak bisa melanjutkan ide dan gagasan, dan kemudian satu sisi menyalalah mesin siasat yang lain untuk dilakukan, membaca, menonton, segala macam kan. Jadi apapun bagusnya jenuh bosan itu pasti ada, dan secara insting manusia kan kita selalu mencari cara untuk melawannya. Dua gendangnya, kita ikuti kejenuhan itu, makanya kita malas, atau orang-orang keren bilang sekarang lagi nggak mood. Saya nggak percaya, nggak ya, mager ya, atau kaum rebahan. Bagi saya nggak mood itu nggak ya. Hambatannya ya perusahaan dari terima macam. Hambatannya nanti Anda mentok ide, berarti saya harus membaca lagi segala. Dan itu normatif. Bagi saya itu hambatan-hambatannya. Iya Bang. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Najwa. Silakan Najwa. Oke, lalu apa aja nih yang jadi motivasi abang dalam menulis ini? Menulis itu bagi saya gini. Saya dengan menulis bisa jadi apa saja.
Saya jadi pelacur bisa, jadi pengemis bisa, jadi koruptor bisa, jadi anjing bisa, jadi orang mati bisa, jadi sungai bisa, jadi hujan bisa, jadi apapun saya bisa dalam fiksi. Dan itu membuat saya menjadi punya tamasya pemikiran yang sangat asik. Bagi saya sebenarnya filsuf juga seperti itu. Bagi mereka berpikir itu adalah tamasya. Saya selalu tersenyum kalau orang bilang banyak kali yang mau kupikirkan. Sebenarnya bukan banyak dipikirkannya, dia nggak mau memikirkan itu dan nggak mau mengelola itu. Menemukan ide, mencari ide, mengejar ide. Jadi ide itu bukan ditunggu, cari, mau ditaklukkan. Saya selalu punya moto menulis, tulislah yang paling dekat dengan urat lehermu. Semakin dekat dengan urat lehermu, maka semakin berpeluang menakjubkan karya itu. Jadi abang nggak bisa menulis tentang Rusia, bang? Bisa. Bagaimana cara saya biar dekat dengan urat leher saya? Berarti saya harus mengejar segala informasi, membaca, rakus, saya lihat semua. Itu maksud saya dekat itu bukan dekat secara fisik. Jadi bagaimana saya kemudian peka terhadap objek itu, kemudian saya kejar, kemudian saya taklukkan, saya evaluasi, saya benturkan kemudian untuk menemukan karya yang menarik. Saya inspirasi motivasi saya menulis. Dengan menulis saya bisa merilis apa yang saya hadapi. Mesin panca indera saya yang bekerja tidak hanya melihat tidak hanya menulis apa yang saya lihat, tapi menulis apa yang saya dengar, menulis apa yang saya cerita, menulis apa yang saya cium, menulis apa yang saya raba, dan menulis apa yang bisa saya rasakan dari semua kompilasi itu. Begitu. Ayo. Oke, mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya karena yang ketiga sudah ada. Dan David ya. Silakan kepada David. Di sini ya, Bang. Ya. Bagaimana cara Abang dalam mengembangkan ide-ide dalam menulis agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Oke. Kalau Anda menghayati perubahan zaman, saya pikir secara otomatis tubuh dan pikiran yang diciptakan Tuhan ini luar biasa. Itu bedanya kita dengan robot. Secanggih apapun robot menggantikan manusia, dia nggak punya hati, nggak ada cerita. Ya. Buktinya ini kalau dibaca sekilas orang merasa seperti sastra lama, ya sekilas ya, karena dua baris. Padahal saya hanya ingin menggali betapa sastra lama mau Pantun, Upasa, kalau Batak, Kurindam, Seloka segala macam punya kekuatan yang abadi menurut saya. Buktinya kalau Anda naik pesawat Citylink, Pantun tetap dikumandangkan. Ketika saya menghadiri acara-acara apapun, pejabat-pejabat kita berpantun, para politikus kita berpantun, bukti bahwa tradisi lama masih digunakan. Jadi secara naluri manusia kita hanya saja hasilnya bisa berbeda-beda. Itu bagaimana ketekunan si kreator sendiri, bahwa dia sadar karya dia harus terus mengakomodir atau memperbaharui sesuai dengan konteks zaman. Buktinya sekarang karya-karya kami nggak dimuat lagi di koran, dan pasti saya nggak lagi ingin membuat karya-karya saya di koran. Saya uji coba saya terhadap yang puisi yang ini, saya kirim ke majalah lifestyle, majalah modern mode kan, Jakarta. 10 puisi dimuat dari sini. Berarti kan oke, uji coba aku terhadap bentuk sastra lama berarti diterima gitu kan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Sela. Ya, Sela. Ada nggak sastrawan yang abang kagumi atau yang abang jadikan panutan? Alasannya apa? Ya. Oh, saya termasuk orang yang tidak maniak absolut sepanjang masa. Saya orang yang kritis. Saya suka banyak penulis. Saya suka Seno, saya suka Hanafi, saya suka penulis muda pun saya suka. Saya suka penulis karena saya suka karyanya. Karena apa? Karena kalau saya hanya suka misalnya Terelie, karya saya akan ke Terelie. Itu sudah naluri manusia itu. Bahwa kita boleh punya inspirasi ya,
Tapi saya ketika kagum sama satu karya, saya akan mencari karya yang lain yang membaca referensi mana karya yang bagus atau saya cepat baca. Karena saya nggak mau jatuh cinta betul di sini. Oh. Karena kalau jatuh cinta ini dalam proses kreatifnya karena saya menulis. Ya saya jatuh cinta, tetapi saya ingin banyak membaca biar saya berada dalam posisi tersebut bingung. Bingung menilai mengenai banyak Kemudian banget gitu ya. dengan kebingungan itu saya akan melahir karakter saya sendiri. Oke, makasih. Salaman Mbak. Wah, ya. Makasih banget. Rumah belum? Kasih, Pak. Biar ada. Ya, Makasih banyak ya ya, Pak. sama-sama.